Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan sukacita yang indah kita pada hari ini boleh bersama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memelihara kehidupan kami, memberikan kami kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa berkuasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu Tuhan melakukan segala kehendak-Mu dan hidup kami dapat berbuahkan kebaikan dimanapun kami berada. Kasihani kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 4 November 2023, tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45. Beginilah firman Tuhan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kata melayani itu sangat-sangat sering kita dengarkan dalam kegiatan-kegiatan di gereja ataupun persekutuan orang-orang Kristen. Sangat mudah mengatakan melayani, tapi untuk melakukannya mungkin dari kita ya masih ada yang mikir-mikir, masih ada yang penuh dengan perhitungan. Ntar gimana ya kalau saya lakukan ini? Ya banyak sekali saudara pertimbangannya, dan pada satu titik ketika hati kita terbuka untuk mengatakan aku siap melayani, itu yang akan mampu membuka pikiran kita sehingga kita boleh melihat ternyata saudara itu merupakan tugas dan panggilan kita sebagai orang yang percaya. Dan akhirnya saudara, kita boleh melakukannya dengan sukacita tanpa ada beban. Ya, tanpa ada perasaan hidup kita itu merasa dalam keterikatan, merasa kita tidak mampu untuk melakukan pelayanan tersebut. Saudara yang terkasih, dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain. Dalam arti saudara, bagaimana kita mau memakai kemampuan-kemampuan yang diberikan Allah untuk dapat menolong orang lain. Untuk dapat menolong orang-orang di sekitar kita tanpa kita melihat jabatan atau status apa yang kita miliki. Tanpa melihat siapa yang mau kita layani. Karena apa? Karena panggilan itu tadi. Panggilan dari Tuhan. Dia datang, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagaimana saudara ketika kita membaca nas ini, apakah hati kita benar-benar tergerak untuk dapat melihat bahwa ternyata Allah begitu mengasihi kita. Dan Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Berarti saudara, kita dengan ketulusan hati masuk untuk memenuhi panggilan Tuhan. Hal-hal inilah yang akan menjadi buah kesaksian dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus. Dan itu diharapkan menjadi ciri khas kita atau jati diri kita sebagai orang percaya. Dimanapun, kapanpun kita melakukan hal-hal yang baik terhadap orang-orang di sekitar kita, asalkan saudara kita melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk nama besar kita, bukan untuk supaya kita dipuja orang-orang lain. Tapi saudara, kita melakukannya karena kita benar-benar mau melayani Allah. Dan ingat saudara, ketika kita mau melayani, kita bukan melayani kehendak diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan kita, tetapi saudara, kita melakukannya untuk kehendak Tuhan. Dan bersyukurlah hari ini kita diingatkan kembali. Tuhan Yesus mengingatkan kita akan semangat pelayanan kita
untuk melayani, bukan dilayani. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Membawa mereka untuk semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui cara hidup kita, saudara. Mari saudara, kita hidup di dalam anugerah kasih Tuhan Yesus dan kita senantiasa hidup di dalam panggilan Tuhan untuk mampu dan mau melayani. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau Tuhan untuk menerima panggilan-Mu, untuk melayani sebagaimana Engkau memberikan nyawa-Mu menjadi tebusan bagi kehidupan kami orang-orang berdosa. Biarlah Tuhan, keselamatan yang sudah Kau berikan, itu boleh kami kerjakan dengan takut dan gentar, dan dengan ketulusan hati, dan dengan sukacita yang indah daripada-Mu saja. Kami mau Tuhan menerima panggilan-Mu untuk dapat melayani orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga hidup kami senantiasa berbuahkan kasih sayang. Kami mempunyai kepedulian dan hidup saling mendukung satu dengan yang lainnya, dan nama Tuhan yang kami permuliakan. Jangan biarkan kami jatuh dalam dosa kesombongan. Jangan biarkan kami jatuh dalam dosa untuk membanggakan diri kami sendiri atau kami mau dipuja oleh banyak orang. Tapi biarkan Tuhan, kami dengan segala kerendahan hati kami mau memanggil jiwa-jiwa yang lain untuk dapat bersama-sama melayani, dan kami dapat menyatakan semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan bersukacita dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati seluruh hamba-hamba-Mu, para jemaat-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menjaga kami, menopang kami, sehingga kami boleh Tuhan senantiasa hidup di dalam panggilan-Mu. Dan kami boleh Tuhan melakukan segala pekerjaan kami, aktivitas kami dengan baik, dan biarlah semua itu untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menjamah mereka, memberikan mereka kekuatan yang baru, dengan pikiran yang terang dan dengan hati yang damai. Mereka boleh menuruti semua aturan-aturan yang diberikan oleh para medis, dan melalui pengobatan-pengobatan yang tepat, saudara kami Tuhan dapat beroleh kesembuhan. Kasihani kami Tuhan, Engkau yang hadir dalam setiap harapan impian kami, dan biarlah kami tetap bersabar dan bersukacita di dalam menjalani hari-hari kami. Kasihani kami Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.